to Ulfa. It's a precious chance for me to be your master of ceremony, also as moderator on this special occasion. Ini Guru Bahasa Inggris Wilayah 1 DKI Jakarta. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us guidance, happiness, healthy, and mercy. So we can attend and participate in this special event without any obstacle. Praise and salutation upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who had brought us to the path of light from the darkness in this life. Okay, today I would like to welcome to the Honorable Bapak Lukman Silalahi as our speaker, also trainer for today. And also the Honorable Bapak Ramdan as the head of MGMP for Jakarta District 1. Mrs. would you please open your camera, please? Committee and all members of committee. Oke, Bapak Ibu Guru Bahasa Inggris SMA di wilayah Jakarta 1 DKI Jakarta, selamat datang untuk training kita hari ini. Baiklah, tidak berpanjang kata, on this special afternoon, on Monday, 6 September 2021, we have several agenda as follows. Okay, let's begin by saying Basmalah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. And then we continue to the next agenda, that is singing Indonesia Raya. For audience, please follow closely. Thank you. And now, this part, even that we wait for, yaitu pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan media Camtasia oleh Bapak Lukman Silalahi. For Mr. Lukman, time is yours. Halo Pak Lukman. Okay, I think all the audience have known him before, right? Because last week we have met with him. Okay, so I don't need to introduce him to the audience again. Actually I miss your face. Can you? Okay, yeah. I'm on the way. Oh, okay, okay. I'm on the way. I have already vaccine.
Oh, yeah, okay, ma'am. Near my house. Sorry. It's okay, it's okay. It's okay, Alright. ma'am. Buung, It's masih okay, pusing I ya, just- Buung? Masih Not me, pusing. not Still pusing-pusing. Well, Bapak Lukmannya udah Mr. datang belum? Yeah, have just come. Okay. I think the time is given Halo, to Bapak Ibu. Mr. Sulukman Silalahi, right? Yeah. Ya, ya. Alhamdulillah, Pak Lukman sudah bergabung, alhamdulillah. About Mega Media video learning. Ya, Maybe- bentar. Yeah, still Okay, preparation. I'll give to you, Mr. Silalahi. The time is yours. Bapak Lukman, kira-kira berapa lama untuk memberikan pemaparan ini? Sebenarnya sih langsung Langsung saja 30 learning menit. by doing aja ya. Karena kemarin partnya itu udah sampai tahap pemasangan tuh udah selesai, tinggal kita buat mini short video. Oh iya. Iya, mohon maaf saya tidak bisa mengikuti ini Pak ya. Saya memandu saja ya Pak. Iya Bu. Iya. Ya. Bapak Ibu ya. Ya, dipersilakan Bapak. Yang saya hormati ya. 30 menit. Ini pada pekan lalu kita punya obstacle yaitu cara pemasangan yang mungkin kurang dipahami, jadinya sudah dikirimkan video ataupun dan juga beberapa informasi dalam bentuk file Word cara pemasangannya. Berikutnya ini adalah kita langsung proses menggunakan Camtasia-nya ya. Saya mengharapkan Bapak Ibu sudah aktif Camtasia-nya ya. Bentar. Ya, tertampil ya Bapak Ibu ya. Layar saya di sini ya. Jadi Ibu ya. Jadi kita Camtasia Studio 8 ini ya. Camtasia Studio 8 ini adalah salah satu software atau perangkat lunak berlisensi ya. Berfungsi atau memiliki tugas adalah untuk merekam satu layar, bisa merekam hanya PowerPoint saja. Bintung Bapak Ibu mau digunakan sebagai apa Camtasia Studio ini? Jika Camtasia Studio Bapak Ibu digunakan sebagai, maka pada saat pemasangan itu dipasang di PowerPoint Bapak Ibu. Kalau sudah dipasang biasanya dia akan ada notif seperti ini. Artinya Camtasia Studio Bapak Ibu sudah di PowerPoint. Nah, dan di PowerPoint ini hanya untuk merekam kegiatan yang ada di PowerPoint, tidak kegiatan yang aplikasi yang lain dia tidak bisa merekam. Gitu, aktivitas yang Bapak Ibu lakukan. Ini itu misal
kita coba jalankan ya, Bapak Ibu. Misal kita klik Camtasia Studio, kita nanti akan muncul di layar Bapak Ibu ya, mungkin di di layar Zoom ya. Ini tertampil ada garis warna hijau, atur yang bagian mana yang mau kita atur kelebarannya satu layar, bisa kita minimize sedikit layar gitu kan, hanya sedikit saja. Lalu kita panah tambah ini berarti hanya bagian yang mana, yang penting di dalam yang dicahayakan ini, ataukah bagian ini yang ataukah kita mau rekam bagiannya, tidak masalah, atau di bagian mananya ya, Bapak Ibu bisa setel. Atau satu layar penuh tinggal di mouse Bapak Ibu, klik kiri, tahan lama, mouse kirinya tahan lama, dia akan satu layar penuh. Nah, ini artinya kita mengatur layar yang mau direkam dahulu sebelum kita lakukan rekaman. Berikutnya ya, di sini karena saya aktif Zoom, jadinya di sini webcam off. Tapi kalau semisal saya matikan layar Zoom saya, video saya, Bapak Ibu, saya tidak record. Maksud saya tidak saya tampilkan layar video saya di Zoom. Saya aktifkan di Camtasia, webcamnya on kan ya. Maka di sini ya Bapak Ibu bisa lihat bahwa layar saya sudah tertampil. Artinya webcam di laptop saya itu kondisinya sehat karena bisa menampilkan gambar. Begitu Bapak Ibu. Terus yang berikutnya audionya harus on. Artinya kita connect ke laptop menggunakan mikrofon, berarti aktif Bapak Ibu. Nah, jadinya coba dipastikan di audio jack Bapak Ibu, kadang laptop Bapak Ibu itu ada laptop yang mungkin keluaran tahun 2010 gitu ya, 2010-an, itu masih ada jack audio, ada jack mikrofon. Nah, kalau dua jack itu, saya sarankan Bapak Ibu untuk membeli satu ya, untuk menjadikan dua jack audio Bapak Ibu yang di laptop satu. Nah, karena kan di headset kita ini sudah hanya satu kabel saja. Lain halnya kalau Bapak Ibu menggunakan headphone. Ya, kalau menggunakan headphone, biasanya di kabel headphone itu ada dua kabel, ada dua jack. Itu bisa Bapak Ibu tempelkan. Gitu, seperti contoh yang Ibu Eni Sumaryani kan, itu kan mungkin ya, itu dua jack atau satu jack ya Bu ya, kabelnya ya Bu ya. Bu Eni, saya ngambil contoh sih, lihat di video ini. Sorry, saya lagi. Eh, iya. Bu Eni kalau di kabel Ibu yang headphone Ibu itu jacknya itu satu atau dua Bu? Ada dua Pak, jadi bisa buat ada untuk mic-nya sendiri sama buat headsetnya. Ada dua. Nah kalau ada dua, nah itu loh. Jadinya di laptop Bapak Ibu, sementara kalau laptop yang keluaran sekarang itu cuma satu jack aja audio. Berarti kan harus beli
jack tambahan supaya dua jack itu, jack mikrofon sama jack headset. Iya Pak, Keluarnya satu saya jack pakai supaya bisa splitter sampai Pak. ke Saya pakai ke laptop splitter Bapak kalau Ibu. ininya A1. Nah, pakai splitter. Nah, itu maksud saya. Jadinya Bapak Ibu harus sama-sama terchecklist ya. Mikrofonnya terchecklist berarti Bapak Ibu bisa ngobrol ya, bisa direkam percakapannya, dan webcamnya juga on, artinya kita nyala gitu. Kalau sempat silang, berarti salah satu mungkin Ibu lagi live di Zoom, nyalakan video, sementara sambil menyalakan Camtasia. Ya, harus ada salah satu yang mengalah gitu. Itu terkait apa yang ada di dalam Camtasia ini, yang di mini toolbar ya, atau menu kecilnya. Terus kita tekan record ya, artinya ini record button. Kita record. Ya. Kita tunggu, nanti kalau udah selesai tekan F10. Nah, F10 itu di mana ya, Pak? kondisi ini artinya kita sudah direkam. Aktivitas F10 ada di keyboard Bapak Ibu. F10 dari F1 sampai F12 kan ada. Oh iya ya. Di keyboardnya Bu. Ya, biasanya tuh di dekat ESC, escape. Iya iya. Ya, jadinya tandanya Bapak Ibu sudah melakukan rekaman ya. Tadi kan udah kita klik rec, artinya record, klik Camtasia ini ya, recording ya. Dia bilangnya recording. Dia akan mengatakan dia akan durasinya akan jalan, terus ada pause, ada stop, ada delete ya. Nah, di sini Bapak Ibu harus cek ya. Artinya kita sudah masuk ke dalam rekaman. Oke. Ya, mau rekam apa ya gitu ya. Misalnya, oh ya, berkas saya itu karena bentuknya adalah pengayaan Langsung atau saja ya Pak, anak-anak Tita, kalau itu ada senang. peserta yang mau bertanya. Iya. Oke. Iya, Pak jadinya Lukman, sorry. mohon maaf Pak Lukman, boleh nyela sedikit. Itu kan berarti tadi recordingnya atau perekamannya langsung ya Pak Lukman ya. Gimana kalau seandainya kita sudah kayak semacam dubbing gitu, bisa nggak Pak Lukman? Terima kasih. Oh, direkam dulu Pak. Bisa Bu, bisa. Mengisi suaranya ya. Iya. Iya, bisa didubbing. Oke, kita taruh video Ibu Bapak buatkan dubbingnya bisa. Ini kan prosesnya kan kita kan mempersiapkan buku ajar ya gitu. Ini misalnya nih kan karena saya menggunakannya pengayaan ya, contoh ya Bapak Ibu ya, ini hanyalah latihan buat anak saya ini sebenarnya gitu. Ini misalnya mengenal angka 1 ya kan, coba kita mainkan pakai aplikasi apa gitu kan. Ini kan aplikasinya adalah OneNote. Kita ambil penanya bebas, kita klik 1 gitu ya. Nah, nanti di sisi karena ini di record ya kan, oke udah selesai, nanti di seperti ucapan Dora ya Bapak Ibu ya, pernah kali kita menyaksikan Dora di Explorer gitu ya. Nah, di film kartun itu mungkin Bapak Ibu bisa mengajak siswa-siswi itu, ayo tulis angka 1, tarik garis apa ya, miring, terus turun ke bawah, terus garis lurus di bawahnya. Itu menjadi angka 1 gitu kan ya, semisal gitu kan. Entah tata seperti apalah metode Bapak Ibu dalam mengajarnya. Angka 2 seperti ini caranya, diikuti mouse-nya ya anak-anaknya dan sebagainya gitu kan. Nah, setelah itu ya, setelah kita udah lakukan itu, kita stop misalnya. Ini pendek aja kita buat. Kita pendek ya. Nah, kondisi
Ini artinya kita sudah direkam. Sorry. Ya. Jadi ya, tadi selama 3 menit tadi kita udah lakukan rekaman, dilihatnya nih 3 menit 45 detik. Ya, 3 menit 45 detik. Sering to fit berarti kita sesuaikan ya dengan kondisinya. Ini preview ya. Ini preview Bapak Ibu. Tidak kondisi belum kita produce. Ini kita coba lihat ya. Kondisi Halo, cek. Saya tadi di mute. Halo. Cek. Kedengaran, Pak. Halo. Oke. Halo, Nah. sudah kedengaran, Pak. Keyboard Bapak Ibu F10 dari F1 sampai F12 kan ada. Escape. Ya, jadinya tandanya Bapak Ibu sudah melakukan rekaman ya. Tadi kan karena bisa si suaranya ya. Iya, bisa. Audionya putus-putus ya Pak ya? Ini suaranya Bapak. Taruh video yang ada lagi hening, terus Ibu Bapak buatkan datunya bisa. Ini kan prosesnya kan kita mempersiapkan belajar ya. Ini misalnya nih, kan karena saya menggunakan video record, itulah salah satu cuplikannya. Ini kalau dilihat tadi videonya kan ada gangguan ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita proses save and edit dulu sebelum kita produce. Kita save and edit dulu filenya, misalnya latihan atau Bapak Ibu bilang apalah, misalnya pertemuan 1 terserah karena ini adalah latihan, saya tuliskan latihan 1. Nanti setelah latihan 1 akan di pop up. Nah, inilah kita udah masuk ke dalam dapur rekamannya Camtasia ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ya. Ini bisa kita perbesar wajah kita ya. Bisa kita tapi kalau yang ada di Zoom ini kita nggak bisa hapus ini. Kondisi bisanya cuma kita ini cuma mutar ya. Artinya kita memutar ya. Tapi yang saya katakan tampilan yang ada Zoom ini karena ini tidak bisa kita hapus. Tidak bisa kita edit. Oke. Nah. Lalu berikutnya ya di dalam webinar yang Camtasia ini ya kayaknya ada track 3 harus itu. Nah, track 3 ini berisikan kamera. Artinya kamera kita tidak ada. Video terus. Ya. Nah, ya misalnya kita perbesar ini. Ibu Khairul Baria, boleh dimatikan dulu, di-unmute. Kalau track 3 ya. Ini kalau track 3-nya kita delete, kameranya hilang. Terus bagaimana cara mengembalikannya? Ini ada undo, ada lagi. Itu videonya. Kita geser dia ke sini, bisa. Yang mana lah yang menurut Bapak Ibu nyaman kondisinya? Mohon maaf Pak Lukman, sambil bertanya soalnya kalau ketinggalan jauh nanti lupa saya nanyanya. Itu untuk menambah tracknya itu ada di plus-plusnya itu atau secara otomatis dia bertambah? Track itu berisikan kamera, screen, sama audio kita dubbing suara.
Itu Sepaket. secara otomatis ada, soalnya di layar saya yang muncul hanya satu track, Pak. Apa karena belum merekam? Satu track. Karena harusnya sih sudah merekam ya Bu ya. Tracknya itu apa Kak? Informasinya Hanya track satu gitu aja tulisannya. apa Bu? Biasanya kan kalau di sini kan track kamera, track screen. Oh, hanya track satu ya? Iya. Track satu. Itu Ibu pakai PowerPoint ya? Iya, saya sedang membuka PowerPoint, betul. Oh, berarti Ibu setupnya dari PowerPoint ya? Oh gitu, Itu- iya, betul. Bapak Lukman, itu kan saya buka PowerPoint Bentar, tapi bentar, Bu. langsung terhubung dengan Camtasia-nya. Lalu setelah Iya, diklik nggak apa-apa, Bu. Camtasia-nya hilang. Bukanya nggak betul. tahu lagi. Betul, saya juga sama. Kalau saya membuka PowerPoint, pasti ada terhubung dengan Camtasia-nya. Setelah diklik OK hilang. Mm-mm. Itu carinya di mana ya, Pak? Nanti kalau udah ada selesai Bu, jangan lupa tekan escape ya Bu ya. Kalau udah selesai perekaman Bapak Ibu yang di PowerPoint, jangan lupa Pak Lukman. klik Belum escape ya Bu ya. direkam, Pak. Klik escape. Tekan tombol ESC. Tekan. Oh, belum direkam. Pak Belum Lukman. direkam, Pak. Tapi Pak Lukman. jadi klik PowerPoint, lalu Belum muncul di- Camtasia, lalu diklik OK Camtasia-nya, tiba-tiba hilang. Nah, membukanya lagi nggak tahu di mana itu, Pak, adanya. Pak Lukman boleh izin, Pak Lukman, mohon izin. Here. Bagaimana kalau kita langkah dari pertama, Pak Lukman, kita buka PowerPoint, bagaimana gitu. Ya, ya. Kemudian kita masuk ke Camtasia, Oh, jadi PowerPoint. semuanya nggak bingung. Oke. Oke, kita coba Pak. Caranya gimana, langkahnya Pak, satu Pakai biar kami PowerPoint catat ya Bu juga, ya. Pak. Kita coba pakai PowerPoint. Ya, coba Bapak buka PowerPoint. Ya, oke. Kita buka Iya, Ini dari langkah. PowerPoint tertampil ya Bu ya di Iya, layar karena ya Bu. kemarin Tertampil ya di layar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu. Sudah Pak, sudah. Oke. Nah, ini ya saya matikan lagi kamera karena Camtasia-nya masih hidup. Saya matikan suara dulu ya. Karena kan Camtasia ini kan tidak kita gunakan ya. Kita kan mempakainya kan adalah PowerPoint, maka ini bisa kita klik ini, berarti kita mematikan atau langsung saja kita tekan silang. Ya. Nah ini Ibu, Bapak klik yang kamera Camtasia Studio ya Bu ya, yang record kamera diklik. Nah kondisinya itu nyala abu-abu. Itu artinya audio sudah kita aktifkan, kamera juga sudah kita aktifkan. Terus Bapak Ibu klik record. Klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Layar saya tertampil ya Bu ya. Ya, Bapak Ibu ya. Nih. Ya, sudah tampil, Pak. Bilang katanya tulisannya Ctrl Shift F9 to pause, Ctrl Shift F10 atau ESC to stop. Jadinya kalau Bapak Ibu mau pause, bisa di keyboard Bapak Ibu tekan secara berbarengan Ctrl Shift F9 atau kalau ingin menghentikan langsung aja tekan ESC. Nah, kita klik to begin recording. Kita klik. Nah, kondisi di sini ya, kamera Bapak Ibu pasti menyala. Artinya bahwa di PowerPoint Bapak Ibu sudah merekam kamera. Mohon dipastikan bahwa kamera Zoom Bapak Ibu kalau kondisi saat ini dimatikan saja supaya terekam. Saya di Zoom saya matikan video saya, tapi kamera ini kamera di PowerPoint akan nyala. Gitu. Ini di sini kita chit-chat saja.
to record PowerPoint, silahkan pada angka 1 from within PowerPoint, klik add-ins, nanti ada pilihan record, ada audio, ada ini ada kamera, ya kan? From within Camtasia Studio, record PowerPoint bisa juga. Ya. Terus kita next, ya. Kita misalnya di sini di PowerPoint kan suka ada alat bantu ya Bapak Ibu ya. Bisa pointer, kita memberitahukan kepada siswa, begin recording your PowerPoint presentation, record audio, record kamera, gitu. Atau melakukan pen ya. Jadi kadang Bapak Ibu ingin memberikan garis bawah kepada siswa sebagai itu adalah kata kunci ya, kata kunci, atau membuat highlighter, stabilo, ya bisa, atau fitur eraser, menghapus ya, macam-macam di sini ya, atau bisa ganti warna ya, ganti warna. Penanya kita ganti warna kuning juga bisa. Next ya. Nah, misalnya ini kan langsung dibilang your presentation has ended. What would you like to do? Stop recording or continue recording? Ya kalau sudah selesai ya pilih stop recording. Stop. Coret tadi ya. Terserah Bapak Ibu mau Ibu keep atau discard. Kalau di saya discard. Karena apa? Coretan itu nanti tertempel coret tadi yang kita stabilo tadi. Tapi kalau kita pilih keep, apa yang kita coret-coret, yang kita stabilokan itu bakalan ada di presentasi kita. Tapi kalau kita discard, berarti sama dengan kembali kosong. Kalau saya pilihnya discard, artinya kosong. Lalu akan muncul kotak dialog seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti buat tulisannya, namanya latihan PowerPoint misalnya. Atau Bapak Ibu bilang modul 1 tidak masalah. Terus save. Nah ini ada produce your recording or edit your recording, pilih edit. Ya, klik edit. Nah, ini latihan PowerPoint ya. Harusnya ini ada Bu, ada kamera, ada screen, ada audio gitu. Di layar Bapak Ibu bagaimana? Apakah seperti ini? Halo, Bapak Ibu? Ya, halo Bapak Ibu, different Pak. Tampilannya berbeda, Pak. Masih ini Pak, Pak Lukman masih agak sedikit confused. Mungkin step-step dari tadi kan kita lagi mencoba-coba yang share PowerPoint itu. Baru sampai situ, belum nyampe ke step berikutnya. Gimana Bu? Ya, ini kan sudah di dalam dapurnya Camtasia nih karena kita lakukan edit gitu. Di Bapak Ibu bagaimana? Mohon maaf Pak, tadi saya Sekarang, juga sambil saya sambil buka
Tadi kan di record itu ada pilihan record PowerPoint. Saya buka PowerPoint, kemudian dia larinya ke file untuk memilih PowerPoint yang kita inginkan, gitu kan ya Pak ya? Iya Bu, iya. Ya, nah setelah itu langkah berikutnya apa tuh Pak? Soalnya tadi agak kecepatan, jadi nggak bisa ngikutin. Iya Bu. Kan Gimana Bapak Ibu yang lain, apakah sudah sama seperti Pak Lukman yang dipandu? Kata-kata editnya ada di mana ya Pak? Ada di atas itu ya Pak ya? kalau sudah selesai Bu, selesai perekaman, nanti kan tadi ada di sini Bu nih. Ya, betul ya. Saya bantu ini ke rekam. Ya karena gini mungkin Pak ya. Satu dan yang lain apakah berbeda atau sama ya? Karena saya sendiri tidak sama dengan yang punya Bapak. Bentar. It's a little bit different. Tidak samanya kayak mana Bu? Iya, di sini ada Camtasia 3. Oh ya, oke. Sudah nongol nih Pak. Oh, alah. Yang bisa Camtasia 3 ya. Ada Tampilannya 3 bakalan beda. Camtasia. Soalnya yang saya soalnya di saya itu Camtasia untuk pakainya merecord, Camtasia untuk PPT. 8. Ya. Saya pakai Saya pakai Camtasia versi 8.6. Saya pakai Camtasia 8.6 Oh, ini baru Pak. nongol Pak, Masya Allah. Tampilannya hampir mirip seperti Bapak. Kemudian tadi kan katanya klik ke record the screen. Di situ ada pilihan record the screen atau record PowerPoint. Saya coba masuk ke record PowerPoint. Terus dia larinya ke file yang akan dimasukkan ke dalam record tersebut. Nah, baru sampai situ tuh Pak. Benar nggak seperti itu langkahnya? Itu tadi record the screen. Terus ya. Ada record PowerPoint. Record PowerPoint benar. Iya. Oke. Nah, habis itu kan larinya ke file yang akan dipakai ininya PowerPoint-nya ya, Pak ya? PowerPoint ini ya. Ya. Dia menyimpan sendiri ya, wow. Lalu Ibu klik record. Ya, sebentar. Lanjut, Bu. Iya, saya baru sampai situ, Pak. Jadinya pada saat Ibu Bapak sudah misalnya ini ya. Ibu record the screen, lalu record PowerPoint ya kan. Nah, ini kan disuruh cari ya, PowerPoint yang mana gitu ya? Iya, betul, betul. Ya. Saya kalau di saya mungkin ini ya, Bapak Ibu, kita pilih reset, terus kita ambil contoh ya. Ini presentasi. Ini kan muncul ya Bu ya, nih PowerPoint kita kan Bu ya. Iya, betul. Terus Bapak Ibu klik add-ins. Di mananya Pak? Di PowerPoint-nya itu? Lihat di add-ins. Oke, add-ins. Ada add-ins. Ya, oke, add-ins, oke. Terus ada record. Mikrofonnya harus. Ya, ada record. Ya. Ada mikrofon. Iya. Terus kameranya juga abu-abu. Kameranya abu-abu ya, Pak? Abu, seperti di Zoom ini ya, Bu ya. Ibu bisa lihat kan? Sebentar, iya, layarnya. Kameranya harus abu-abu. Okay, mikrofonnya juga abu-abu. Mikrofonnya kuning-kuning gitu, Pak. Ya, abu-abu betul. Betul. Abu-abu, Pak. Iya. Nggak ada kuning, Bu. Nggak ada kuning. Iya, oke. Artinya kalau ini udah abu-abu, artinya mikrofon Ibu sudah aktif, kamera Ibu sudah aktif. Iya. Oke. Lalu Ibu klik record.
Klik record. Ya, Nanti tampil dia. tampilannya seperti ini, Bu. Ya, betul. Seperti ini kan. Kelihatan kan? Nah, Ya. tinggal Ibu klik to begin recording ya. Klik to Ntar dulu, ini soalnya layarnya penuh nih Pak. Saya bingung nyari begin klik to recording. begin Udah recordingnya yang Ibu mana. bercakap ya. Sekian. Oh, Oke. Ibu lihat ya. Based on the PPT ya, oke. Ini kan langsung ada Oke. klik to begin recording ya. Ya, oke. Klik aja, Bu. Klik, udah Ibu ngomong. Presentasi. Iya, udah sih Pak. Ya, udah. Jadi, berarti kita, ya maksud saya gini Pak, mohon maaf. Itu kan berarti kita langsung ya dengan PPT itu langsung terekam di Camtasia. Kalau seandainya saya nggak melakukan recording di situ, tapi kita masukkan dubbing yang saya bikin tadi gimana itu Pak? Berarti Dubbing yang PPT-nya dibuat. udah jadi ini Udah jadi film iya, gitu ya. Udah jadi Iya. film dulu, Bu. Berarti tinggal Ibu itu jadikan ya. film dulu dia. Oh, dijadikan film Jadinya, dulu. Mungkin Ibu record, tapi ini Ibu setting dia itu berjalan di animasi. Ya. Berjalan di timer ya, di timer. Kan ada ya kita buat ini kita buat timer. Kalau misalnya di PowerPoint-nya sudah dibuat animasinya, Pak, tinggal diklik apanya? Animasinya udah jalan. Nanti kalau misalnya dia Nggak udah add-in, kita langsung jalan setting, sendiri. kita Sudah disetting animasinya. ya sudah disetting lah animasinya ya, timbul tenggelam terus posisinya jatuh turun gitu ya Bu ya. Ya. Misalnya kayak ini kita Zoom, misalnya go down, iya. Berarti udah direkam ya Bu Uung ya? Belum direkam, tapi kita sudah bikin PowerPoint gitu. Oh, iya. PowerPoint-nya Kan itu full. sudah dianimasi, sudah dibuat animasinya langsung. Berarti kan saat ngerekam bisa sambil jalan misalnya gitu. nih, kan, Oh gitu ya. tinggal di add in saja kayak gini kan maksud Ibu kan nih. Misalnya kita mulai start kan udah jalan ya animasinya kan, nanti rekamannya seperti itu juga. Ibu hening aja, tungguin apa kalau Ibu Oh, tadi kita harus settingnya ada nunggu ya waktunya, Pak. Memang nunggunya terserah sepertinya Ibu agak ya. lama Misalnya nih. untuk berganti slide Dari awal kirain hilang, nggak taunya muncul 5 menit kemudian ya. Ibu bisa setting secara otomatis ya, bisa setting secara otomatis waktunya Ibu di PowerPoint-nya. Ini kan ada durasi Bu ya, durasi untuk pindah on mouse click ya, on mouse click, atau Bapak Ibu bisa nggak usah pakai on mouse click, after aja ya, Ibu klik aja dia. Kalau setiap ganti slide itu 1 menit ya Bu ya, 1 menit gitu kan. Apply to all misalnya, apply to all semua 1 menit ya Bu ya, 1 menit tuh, 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit gitu ya. Ya, semua slide ini udah disetting 1 menit. Terus kita coba ya Bu ya, kita coba add in, kita record gitu kan. Nah. Tuh. Gitu Bu. Kan udah kita setting waktunya kan. Ya, tadi kita hening. Terus kita coba latihan 2. Gitu. Kita edit.
Hasilnya seperti ini. Kan jalan ya videonya Bu ya? Jalan, Pak. Jalan kan? Tinggal kita input suara kan? Input dubbingnya. Ya, Tapi gitu. Pak, kalau Misalnya, saat maaf di Pak, sini maaf Pak Lukman, kalau saat tadi kita merekam, saat merekam gambarnya itu kita sambil menjelaskan kan nggak perlu dubbing lagi ya, asalkan mikrofonnya dibuka tadi ya. nggak apa-apa Bu. Asalkan mikrofonnya dibuka. Tadi kan ada pertanyaan dibilang katanya saya udah Suaranya buat PPT-nya, putus-putus, tapi Pak. saya pengen ngedubbing gitu kan ya. Iya, Nah ini iya, kan kita hening dulu gitu loh. iya betul. Ya. Kita kan buat hening berarti kondisinya seperti contoh ini kan hening Iya, semua gitu loh. Yang penting jalan slide-nya gitu kan, jalan animasinya iya, kan gitu ya. Nah, betul. tinggal kita taruh suaranya, audio kita set up misalnya karena ini latihan track itu adalah video kita ya Bu ya. Ini adalah video. Ini track ya, yang track 3 ini adalah kamera ya. Bapak Ibu bisa lihat kamera berarti adalah layar kamera kita ini ya. Jadinya kita tegak aja nggak masalah Bu. Jadinya tegak gitu kan dia bisa ya. Atau Ibu Bapak mau hapus bisa hilang ya gitu. Atau mau ditampilkan ya tampilkan. Nah, yang video nih kita. Yang kurang apa? Suara ya. Track suara yang tidak ada ya. Jadinya kita mau coba taruh audio misalnya. Ya. Ini kok cuma ada 2 track ya? Iya. Ibu kan tadi pakai 3 kalau nggak salah tadi. Track kamera sama Ini track ada 2, Bu. screen. Gitu. 2 karena kita nggak ada ngomong tadi. Oh. Di sorry. Di saya juga Bapak Ibu ya. Kalau kita perbesar ini ya. Nih ya. Bentar. Tuhan. Ya. Di sini kan hanya track 3 sama track 2. Track satunya kan memang kosong. Di sini track 2 memang kosong. Tidak ada suara audionya gitu. Mungkin kita bisa add audio ya. Add audio di sini ya. Audio kita add ya. Kita enable aja ya. Enable noise removal segala bentuk gangguan kita enablekan, artinya nanti hanya suara di mikrofon kita saja gitu kan ya. Nah. Terus itu bentar. Nah. Terus kita enhance. Bentar. Oh iya. Record suaranya belum saya simpan ya. Di sini record suara. Record. Saya belum sampai ke ini sih, record suara sih, belum explore ya. Karena biasanya saya pakai PowerPoint, ngomong, menjelaskan, memberikan contoh.
Bisa Selesai, di-dubbing tutup tadi gitu. gitu ya. Kita Karena misalnya merekam suara sendiri. di dubbing, iya merekam suara sendiri kan di sini nih. Tapi saya nggak ada import medianya nih, import media suaranya. Misalnya sebuah lagu ya, sebuah lagu. Oke, bentar Bu. Bikin usaha dulu ya. Convert YouTube ke MP3. Misalnya YouTube. Kita coba convert. Saya kok nggak nongol ya PowerPoint-nya. Misalnya lagu ini misalnya yang pendek aja, lagu pendek kita coba convert ya. Karena saya nggak biasa sih. Kalau dulu semasa pacaran sempat lakukan seperti itu, usaha taruh foto buat lagu di Camtasia bisa. No mikrofon. Kalau kita pakai musik yang ada di Camtasia bisa nggak Pak? Oke, Adel udah ada. Lalu Itu ada import media, itu import media, import from import Google media. Drive, import from my place itu untuk apa ya Pak? Tinggal kita taruh aja nih tadi lagunya nih. Nah, ini kan Adele, kita taruh ke sini. Nah, kan? Oh, ditarik Jadi ya kayak Pak. gini Bu. Ini kita geser. Ditarik Nah, jadi geser. nanti Ibu lihat ya. Ya, kita tarik. Nanti kita coba mulai. Nanti bahkan ada lagu Adele. Ya kan? Import. Pak Lukman itu untuk Ibu nampilin sesuaikan aja. fotonya gimana ya? Nah, Nampilin fotonya yang track picture itu caranya gimana? track picture. Ini kan udah di PowerPoint. Yang masukin fotonya Bapak tadi itu caranya gimana ya? Yang ini Bu. Rekam itu. Ya itu tuh yang ada latihan duanya tuh caranya gimana? Maksud Ibu yang pojok kanan bawah. Iya itu ya itu. Ini pada Ya saat itu caranya merekam. gimana? Ini pada saat Oh, merekam. merekam. Pada saat Oh. merekam. Iya, pada saat merekam. Pak Lukman. Ini kan kita jalanin. Iya. Ya. Iya, Bu. Ini kalau di atas tuh kan ada import media. Kalau saya buka tuh kan ada musik-musik dan sebagainya. Itu kalau kita mau ambil dari situ gimana Pak? Jadi nggak perlu pakai. Kalau tadi kan mesti convert dulu dari YouTube dan sebagainya gitu. Bisa keduanya bisa ya, terserah mau yang mana ya. Cari aja Bu MP3-nya mana gitu ya. Bisa. MP3. Karena saya tidak menyimpan MP3, Bu. Gitu ya, ya. Tapi Saya di sini yang import media menyimpan itu, MP3. iya. Makanya import saya media tadi itu, usaha karena kan. Gitu. Kalau di Camtasia yang saya ada tuh di import media itu isinya ada lagu-lagu, Pak. Nih.
Ini misalnya nih voice recorder juga bisa nih buat nih. Kita buat ya. Oke, kita buat nih fasilitas yang ada di Windows 10. Halo, selamat siang Bapak Ibu MGMP. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris Jakarta Selatan 1. Perkenalkan, saya Lukman Nurjafin Silalahi dari Universitas Mercu Buana. Stop. Recording ini kan, coba kita open file location. Nih ya. Adanya di dokumen sound recording. Dokumen sound recording, nih ya. Recording kita tadi ya. Misal lagu Adele kita delete, yang tadi yang saya ngomong tadi kita drag, kita taruh di sini ya Bapak Ibu ya. Terus kita ulang lagi di sini. Halo, selamat siang Bapak Ibu MGMP. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris Jakarta Selatan 1. Perkenalkan, saya Lukman Nurjafin Silalahi dari Universitas. Ya, bisa kan? Ya. Jadi kita merecord suaranya bisa pakai yang ada di Windows 10 voice recorder bisa gitu, atau Ibu mengambil source suara dari orang lain, misalnya mau coba ambil suara Donald Bebek gitu kan ya. Taruh bisa juga gitu. Gitu, Bu. Itu otomatis ya Pak, tanpa disimpan dia tersimpan sendiri kah? Ini kan masih kita proses editing, Bu. Kita produce menjadi sebuah video, Bu. Gitu. Ini masih dapurnya. Oh, seperti itu. Iya. Ini kita belum ngedit ya Pak ya. Belum Sampai ngedit itu baru ngedit. Gambar Baru kita mempersiapkan presentasi kita, udah kita rekam, suara kita sudah kita edit ya, udah kita dubbing ataupun kita potong-potong gitu ya. Apakah bisa dilakukan secara bersama Bapak? Misalnya gini, mereka para Bapak Ibu dan guru, Bapak Ibu guru mempersiapkan PPT-nya, kemudian langsung dipraktekkan bersama. Bisa, saya rasa udah ada Bu yang begitu saat ini. Tidak ada ya. Sama, saya juga sedang ngikutin dari tadi. Nah, kalau misalnya sudah apa yang sudah kita lakukan edit itu sudah selesai, kita tinggal produce and share, Bu. Pak ya. Produce and share. Di sini ada banyak pilihan ya, Bapak Ibu ya. maaf Pak Kluman. Bisa langsung share ke Vimeo, bisa langsung share ke Google Drive. Iya, Pak Firman. Yang sulit itu justru mengeditnya itu. Kalau mau rekam saya rasa semuanya bisa. Gimana, Jadi Pak? mengeditnya Pak. Oh. Iya, Bapak Giman. Yang sulit itu mengeditnya Pak. Kalau merekam saya rasa semuanya bisa. Ya, Ya, terkadang sih harus ini ya, Bu, ya Pak ya, Pak. Misalnya pada saat kita ini foto kamera ini tegak terus ya, bisa kita panjangkan ya Bapak Ibu ya. Artinya sepanjang berapa ini bisa kita panjangkan supaya kita Tidak bisa dibuka. yang merah ini. kita tetap ada eksis dengan yang ada di sini. Tapi kalau screen-nya misalnya kita mau tambahkan screen yang lain, bisa kita tambahkan ke sini.
Banyak. Boleh menanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Ya, sedang mengganggu proses menerangkan nggak ini untuk Pak Lukman? Silakan langsung saja Ibu. Kita bisa Iya, tik saja langsung. mohon maaf, jadi saya ini gaptek banget ya. Kadang-kadang saya sibuk dengan menyederhanakan pemikiran saya karena ini kan usianya juga udah terlampau jauh dengan sistem IT ini gitu. Yang ingin saya tanyakan itu konsep kerjanya seperti apa ya Camtasia itu, karena dalam benak saya dia kan sudah merupakan suatu aplikasi gitu ya, aplikasi. Dan kemarin dari MGMP itu kan memerintahkan kita, ayo Bapak Ibu dibuat untuk pembuka dan penutup. Artinya kan kita membuat ya materi ajar kita itu pembukaannya ya seperti biasa itu kita rekam menggunakan HP. Nah materinya kan nanti pembukaan materi ya, materi itu apa kemarin kayaknya disuruhnya itu PPT ya, terus nanti ada penutupnya. Jadi yang kita siapkan itu kan dua video pembuka dan penutup, sedangkan materi itu PPT kan ready gitu ya. Dalam benak saya kalau kita sudah membuka aplikasi ini itu kita tinggal memasukkan saja, memasukkan ini video yang pertama, terus ini materi saya dan terakhir. Nah kalau sudah itu kayaknya kita mengedit ya, bisa mengedit gitu sambil kita menjelaskan itu kita bisa mengedit ke anak-anak seolah-olah itu live gitu. Apakah prinsip cara kerja yang dalam pemikiran saya ini salah atau bagaimana? Kalau memangnya salah, saya ingin tahu cara kerjanya bagaimana gitu. Mohon maaf Pak Lukman, pemikiran orang tua seperti saya. Terima kasih. Iya Ibu Sri, terima kasih. Silakan Bapak Lukman. Oke, terima kasih. Gini Bu. Nah, gini Bu, sebenarnya aplikasi Camtasia ini merupakan aplikasi rekaman suara video ya Bu ya. Sehingga kalau Ibu menerangkan kepada siswa-siswi cukup share screen gitu. Tapi selama periode itu, selama periode video itu berjalan ya, Suaranya putus-putus. Ibu bisa, ya, sorry. Apakah Bapak sedang di luar ruangan, Pak? Gini, ini lagi di office ini. Iya, Tapi mungkin memang suaranya terputus-putus, Pak. lagi penuh ya. Jadinya aplikasi Camtasia ini aktivitas. Jadinya misalnya Bapak Ibu kalau di kami SKS ya, satu SKS itu senilai 5 SKS berarti 150 menit atau sama dengan 2,5 jam. Nah, 2,5 jam kita buat modul, misalnya kita kasih ke mahasiswa itu 45 menit kita buat rekaman. Udah 45 menit mereka menyimak aja apa yang kita videokan. Kita menerangkan. Tapi kalau bertanya pada saat video itu berjalan, Ibu bisa skip dulu. Ibu pause videonya. Ya, Ibu pause. Ibu pause. Artinya di situ Ibu gitu ya. Kondisinya Bapak Ibu mau menerangkan apa yang ditanyakan oleh si mahasiswa. Kalau tidak ada sampai 45 menit baru forum diskusi. Dari paparan saya ini selama kurang lebih 30 menit ataupun 45 menit, rekan-rekan anggapan Anda. Nah, nanti mereka akan bertanya, saya tidak paham Pak di slide nomor 4 sudah diulang-ulang, saya tetap nggak ngerti-ngerti proses
kenapa dia mengeluarkan nilai itu gitu kalau dia sebuah matematika? Atau kalau misalnya adalah bahasa Inggris, di slide terkait present tense, saya nggak ngerti present tense itu seperti apa gitu. Nggak lakukan video interaktif gitu. Sebenarnya Camtasia ini hanya merekam kegiatan ibu supaya ibu tidak inilah ya, ajar biar jadi paten ibu gitu loh, paten ibu. Jadinya mau diulang berapa kali itu sama semua. Gitu. Pak Kan Lukman boleh tanya? 11.1, 11.2, 11.3 sama semua isi beritanya gitu. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan pada saat menjelaskan di video itu menjelaskan ada anak nanya pause terus kita menjelaskan ulang dengan mencoret-coret menggunakan ya yang disiapkan dari sistem itu ya bisa ya. Jadi seolah-olah itu live ya. Makanya kalau Bapak Ibu menggunakan media Google Meet atau Bapak Ibu harus selalu share itu adalah share seluruhnya Ibu, jangan share window. Ya, kadang kan Bapak Ibu bisa lihat ya di ya Bu ya. Kan Iya. banyak pilihan ya. Ada Camtasia Studio, ada sound recording, ada voice recorder ya. Bisa dilihat nggak di sini? Saya jalankan di layar Zoom-nya. Enggak ya? Enggak. Gini. Ini sudah asar, barangkali Bapak sampai jam berapa? Saya taruh di WAG. Saya tidak ada asar, Bu. Nasrani saya Nasrani. Maksud saya pesertanya. Kalau misalnya ada ibadah, silakan. Ibadah sholat asar. Ya. Kira-kira waktunya Bapak sampai jam mungkin sampai saya jam 15.30. Ya, bisa. Bisa, Pak? Bisa, ya. Bisa. Baik. Paling ini Bapak Ibu nih. Jadinya Bapak Ibu, kita istirahat aja dulu ya. Kita istirahat dulu atau gimana?